Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat, saudara-saudara di media sosial yang alhamdulillah dikaruniai kesehatan jasmani dan rohani, ya. Sesuatu hal yang sangat bermakna dan harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Pagi hari ini renungan yang akan saya sampaikan moga-moga memberikan inspirasi dan setidaknya catatan. Semuanya berangkat dari apa yang saya alami dan saya ceritakan kembali. Boleh juga menjadi koreksi bagi saya sendiri nanti kalau ada yang mengingatkan, dan bisa juga menjadi semacam pemikiran yang moga-moga memberi sebuah hal yang baru gitu ya, sehingga yang tidak terpikir sebelumnya menjadi terpikir. Alhamdulillah kita dalam kebersamaan dengan orang itu selalu tidak lepas dari penilaian, dan alhamdulillah bahwa ketika mereka menilai kita, mengamati, memberikan komentar, itu sesungguhnya menjadi sebuah perhatian. Bayangkan saja ketika Anda menulis status kemudian tidak ada yang merespon, Anda galau. Demikian juga dalam kehidupan nyata, ketika orang memberi penilaian, Anda itu kok begini, itu bagus sekali, dan kita tidak perlu terlalu sensitif. Ya. Tetapi sensitivitas itu memang wajar saja. Kadang-kadang mood kita sedang dalam keadaan yang peka, sehingga respon yang masuk, yang kita terima, itu buru-buru kita respon dengan sensi katakan ya. Tetapi setelah lewat, kita renungkan kembali, ternyata ada benarnya. Ya, inilah secara individual apa yang kita lihat. Kalau secara makro, Anda sendiri melihat toh betapa sensitifnya orang merespon kritik-kritik ya, walaupun itu benar ya. Nah, adapun apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu hal yang saya sendiri mungkin tidak merasakan, tetapi ada benarnya juga mereka menilai saya seperti itu, karena perbedaan cara melihat dan mindset, poso asing mindset. Begini, saya pernah sih dikatakan teman, Anda ini nggak fokus seperti itu ya. Terus di sisi lain, Anda ini kok pembosan ya gitu ya. Ngerjakan satu hal belum selesai sudah pindah ke hal yang lain. Nah, itu. Ya karena itu dalam kondisi saya mungkin diserang, walaupun sebetulnya mereka hanya menasihati ya dengan caranya. Tapi kadang-kadang kan mood kita itu relatif ya, labil, tidak selalu stabil, sehingga melihat mendengar seperti itu tidak siap, sehingga apa saja yang kita sampaikan ya itu tidak melalui perenungan yang dalam. Nah, saya membuka beberapa kata mutiara seperti itu. Oh ya betul juga sih. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, saya mempunyai alibi. Alibi terlalu mewah ya. Alibi itu hanya untuk masalah hukum yang menyatakan apa itu sebenarnya tidak tepat ya. Dalih lah, mengapa saya demikian. Nah, misalnya begini, mengapa Anda tidak fokus? Iya, mungkin benar juga tidak fokus. Kemudian saya menyadari
tentu saya berbeda dengan orang itu karena pola kepribadian yang saya miliki memang tidak apa bahasa kerennya itu ya. Ada dua istilah kan, divergen dan konvergen. Orang yang konvergen itu seperti lensa yang sorotannya membidik ke satu titik saja sehingga tajam. Nah, seperti itu. Sedangkan saya memancar ke seluruh penjuru tetapi tidak begitu jelas. Lalu saya refleksikan pada diri saya. Betul. Jadi memang iya begitu. Kenapa? Nah, kemungkinan salah satunya ya disebabkan karena memang profesi saya. Jadi profesi saya kan bukan orang spesialis ya. Dalam sehari-hari banyak berurusan dengan buku misalnya sebagai pustakawan, sebagai guru juga seperti itu ya. Nah, dengan profesi yang seperti itu sebetulnya seorang pustakawan, seorang yang bergerak di perpustakaan, fokusnya itu tidak pada satu bidang, tetapi pada banyak hal ya. Tetapi tidak detail. Nah, tidak detail artinya katakan seorang pustakawan harus paham ini, tapi tidak usah semuanya. Karena yang dikelola bukan substansinya tapi manajemennya. Yang fokus ya bidang perpustakaannya itu, literasinya itu. Nah, ya tentu saja. Oh, ini dalih mungkin untuk membalas ketika saya terpojok oleh kritikan itu menjawabnya secara pribadi seperti itu. Tetapi saya pikir kalau mau jujur ya bidang apapun memang harus fokus. Ya fokusnya pada apa? Pada kesungguhan kita mengerjakan apa yang kita tekuni itu. Nah gitu. Tidak berarti seperti yang dari saya yang karena terpojok dikritik seperti itu lalu mencari alasan lain ya. Tetapi apapun sebetulnya orang bisa melihat satu masalah itu secara divergen dan konvergen. Ada orang yang perhatiannya khusus ya, misalnya dokter gigi ya, dia tidak tahu banyak tentang internis ya, penyakit dalam, tapi soal gigi wah itu dia paham banget karena memang dia mendisiplin ke bidang itu. Nah, kemudian ada orang yang selain konvergen, divergen, memancar. Perhatiannya luas pada banyak hal, tapi tidak terlalu perlu mendalam. Nah, di situ itu misalnya ya tadi itu pustakawan ya, dia bisa paham, oh ini bidang politik, ini bidang ini. Ya, karena dia harus memahami bagaimana menempatkan materi-materi di bidang itu pada temannya untuk memudahkan pengguna. Dan untuk memberikan semacam informasi yang secukupnya, artinya bukan secukupnya itu menyeluruh, karena selanjutnya diarahkan pada, kalau Anda mencari ini tempatnya di sini, ya, itu bisa. Nah, itu dia bedanya. Nah, itu jawaban saya pada teman saya tidak saya sampaikan, cuman saya batin saja ya. Saya orang diperhatikan, dinilai itu concernnya pada kita ada kan. Jadi harus kita hargai juga. Jadi nggak perlu kalau kita dikritik kemudian kita mencak-mencak. Ya cukup apa yang benar dari apa yang dikatakan. Sehingga seperti guru saya dulu, Pak Khatut itu mengatakan, nggak ada tuh kritik membangun. Bangun atau titik tergantung yang dikritik. Kritik kritik. Tapi pikir-pikir benar juga ya. Apakah kita sesudah dikritik itu bangun atau tidak, walaupun kritiknya bagus kan tergantung yang orangnya. Nah, jadi nggak perlu terlalu sensi. Apalagi ya itu tadi, memberi dalih yang hanya sifatnya apa ya, apologetik, membela diri ya. Ya karena dalam setiap orang itu mesti ada kelebihan dan ada, itu satu hal ya. Kemudian iya, kritik satunya mengatakan pada saya begini, loh tapi ini bukan untuk membela diri loh ya. Ini memberi wawasan bahwa
seringkali kita berhadapan dengan hal yang seperti itu, lalu pengalaman saya seperti itu. Nah, mungkin bisa menjadi sebuah refleksi. Ya. Yang kedua, saya sering dinilai begini. Anda ini belum selesai satu, kok sudah ke yang lain, kok loncat-loncat, gak tuntas gitu ya. Saya juga, iya, kenapa saya kok begitu ya? Ini belum selesai, tiba-tiba ada ide. Kadang-kadang orang menanggapi itu secara berbeda loh ya. Ini nggak konsisten orang ini. Kemarin ngomong begitu. Nah, untuk hal yang satu ini memang harus dibedakan ya, antara konsisten dan apa ya, mencelah-menceli. Bukan bahasa Indonesianya apa ya itu ya. Artinya begini ya, konsisten itu tetap pada jalurnya dan menjelang-menjelang itu berubah karena tidak jujur ya, itu tadi. Selama kita masih punya komitmen konsisten jujur itu bukan menjelang-menjelang, tapi memang tipenya apa ya. Nah, saya menemukan hal yang bagus sekali di dalam hal ini. Dalam bahasa asing itu ada istilah random, acak ya, acak. Acak itu enggak sama dengan linear. Linear itu lurus gitu ya. Teman saya pernah diskusi dengan temannya juga di serumah gitu. Kalau menyapu halaman itu begini. Ada yang halamannya luas kan. Dia menyapu dari depan ke belakang itu satu jalur. Ya karena luas akhirnya seolah-olah enggak selesai-selesai toh ya. Tapi pasangannya menjelaskan melakukan dengan cara yang berbeda. Dia melakukan apa? Zonasi. Jadi kotoran yang dari dalam satu wilayah dekat dikumpulkan jadi satu, gitu ya. Kemudian pindah ke tempat lain dikumpulkan jadi satu. Begitu teman-teman itu, sehingga apa yang dilakukan kan acak itu, acak. Yang tadi urut ya, linear gitu ya. Nah, setelah semua selesai, baru dia mengumpulkan dari titik ke titik itu menjadi satu. Nah, ini yang random, yang satunya aja. Barangkali saya termasuk yang tipe kedua. Random itu tadi. Sini. Baru nanti setelah selesai kita ulang gitu ya. Tentu saya tidak bisa dipaksa. Mbok begini, karena Anda nyapu itu ya seperti ini ya. Dan saya juga tidak bisa memaksa orang itu untuk melakukan dengan cara yang saya, karena tipenya begitu. Kan ada orang yang nyaman atau pola pikirnya memang seperti itu. Nah, lalu sambil membaca itu saya menemukan, oh iya, memang ada orang yang tipe linear, tipe random. Dan saya barangkali masuk kategori tipe random, tipe yang acak seperti itu. Dan itu memang cocok dengan karakter dan hobi dan bawaan saya. Ya. Dengan tanpa maksud melebihkan, meninggikan diri, saya menemukan bahwa random itu sebuah ciri perilaku yang kreatif. Karena dalam random itu orang bisa menemukan alternatif. Ya, alternatif. Kalau linear tidak ada alternatif kecuali mengikuti alur itu yang sudah ada. Sedangkan random itu memberi kesempatan dia untuk meloncat ya, menemukan hal yang baru dan kalau perlu merubah, mencari yang baru. Nah, kayaknya sih itu cocok dengan bawaan saya. Jadi ya sudahlah, saya ikuti saja. Dan nah, ngomong-ngomong tentang random tadi, ternyata saya menemukan begini. Saya sering menemukan setelah lama saya melakukan sesuatu hal baru, lalu saya ingat, oh ini kan dulu sudah saya mulai, sekarang saya kerjakan lagi. Ternyata ini melanjutkan apa yang sudah lama, tapi
terjeda oleh waktu yang ternyata tidak pendek juga, panjang. Dan dari apa yang sudah saya lakukan, saya menemukan hal yang baru dan solusinya baru sekarang. Nah, ini keuntungan yang random ya. Berarti kita tidak perlu mematikan apa yang sudah pernah kita lakukan dan gagal, kemudian melanjutkan di waktu lain dengan cara yang baru, yang sempurna, karena kita sudah menemukan banyak contoh dan solusi-solusi. Ya, kalau dulu teknologinya belum ada, sekarang ada, gitu kan? Oh iya iya, kalau begitu yang dulu tidak saya lanjutkan itu sekarang bisa saya lakukan dengan bantuan teknologi ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan sesuatu itu random. Ya, begini, kita kerjakan, kita buntu, berhenti, kita pindah ke tempat lain. Bayangkan kalau ketika kita berhenti kita tidak melakukan sesuatu, ya. Kenapa kita tidak berhenti dulu melakukan yang lain sehingga waktunya bisa kita manfaatkan? Kemudian ketika proses ini sedang berlangsung, bisa jadi tiba-tiba ide yang lama itu muncul kembali dan kita menemukan solusi. Kita kerjakan bareng-bareng. Karena seringkali kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan. Tidak satu hal dalam waktu itu saja. Ada orang yang melakukan banyak hal loh. Contohnya ibu-ibu, ya, lihat saja ibu-ibu di dapur itu. Wah, ini goreng ditinggal, kemudian dia ngulek-ngulek gitu. Kemudian tiba-tiba ada orang datang nganterin ini, ditinggal dulu tapi apinya dikecilkan. Kemudian anaknya minta apa, berapa banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dengan strategi, ya, dengan strategi, ya, tidak ditinggal lalu kosong kita, tapi dicatat dalam memori. Oh, ini prioritasnya ini dulu, nanti yang ini ya. Kalau ini ditinggalkan, kita harus menangani ini dalam di pause atau di mana gitu ya. Dia sedang goreng ya, ada jangan gorengannya ditinggal tapi apinya dikecilkan dulu kan bisa, atau dimatikan dulu kalau tidak memerlukan proses itu, menangani yang lain. Seperti itulah dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda terbiasa dengan pola linear, ya, urut satu-satu, cobalah menemukan pola yang lain untuk diterapkan, pola yang random tadi. Ya. Kalau Anda terbiasa dengan pola yang random, cobalah cari bahwa apa yang Anda post sementara ini itu tidak berhenti karena punya kemungkinan akan berlanjut di kemudian hari. Catat saja dalam memori ini, satu saat akan saya lanjutkan. Catat ya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang katakan gagal, mangkrak dan sebagainya. Saya menemukan bahwa mengapa kita melakukan secara random itu adalah sebuah langkah taktis ya di dalam menangani sesuatu. Sebab kalau kita menunggu sampai terselesaikan satu masalah lalu kita tidak melakukan apa-apa, maka tidak ada kemajuan. Tapi kalau taktis ya artinya kita berhenti bukan untuk berhenti tetapi untuk menunggu waktu itu dilanjutkan setelah momennya tepat. Nah, gitu. Itu saudara-saudara sedikit renungan tentang random. Jadi pahamilah bahwa ketika ada orang melakukan sesuatu seolah-olah meloncat-loncat, itu barangkali atau mungkin indikasi bahwa orang itu pola pikirin kreatifnya itu seperti itu. Jadi bukankah di dalam alam semesta itu banyak hal-hal yang random. Ada banyak kata mutiara yang bisa memberikan kita pencerahan. Ya, coba saya akan bacakan sebentar di ini ya.
ada. Saya kemarin sudah mencatat ya tentang random itu tadi ya. Ini. Nah, I live in an organized chaos and I'm good with it. Saya hidup di dalam chaos, kekacauan yang terorganisasi ya. Dan saya nyaman saja di situ. Nah, artinya apa? Di dalam lingkungan kita itu banyak hal yang sebenarnya chaos. Ya. Chaos itu apa ya? Ya tidak tertata gitu. Tapi itu kan memberikan kita peluang untuk menata hal-hal yang tidak tertata. Bayangkan kalau sekitar kita itu semuanya sudah rapi, sudah tertata ya. Lalu kita tinggal menggunakan, maka potensi yang kita miliki itu tidak akan mendapat kesempatan. Justru dengan kondisi yang chaos itu tadi, kita punya mind kita itu bergerak. Oh, ini enaknya begini. Lalu kita punya alternatif baru untuk menata itu kembali menurut keinginan kita. Nah, itu dia. Kemudian, creative thought must always contain a random component. Pemikiran yang kreatif harus selalu berisi komponen yang acak. Nah, ya, saya tidak ingin menjelaskan. Anda renungkan sendiri bahwa di dalam itu ya. Nah, ini ada satu yang mungkin ya. I'm not random. You just can't think as fast as me. Ya. Saya tidak random, tetapi mungkin Anda tidak berpikir secepat saya. Oh, ini apa ya, guyonan, tapi serius ya, tetapi dengan cara yang apa gitu ya. Nah, you laugh because you think it's a joke. I laugh because you think I'm joking. Nah, ini menjadi semacam refleksi ya. Ketika kita ditertawakan oleh orang, mungkin orang itu mengira saya ini melucu. Tetapi orang itu balik kita tertawakan, ya, karena dia menganggap saya ini melucu. Nah, di dalam sehari-hari ide-ide yang terkesan lucu bagi orang lain bisa jadi itu ide serius, tapi orangnya tidak menangkap esensinya. Nah, sehingga balik-balik, apakah orangnya itu melucu karena tidak paham, dan kita menganggap orang itu lucu karena dia nggak paham maksud saya. Nah, itu jadi itu. Terus a random act of kindness, ya, no matter how small, can make a tremendous impact of someone else's life. Jadi apa ya, betapa kecil yang perbuatan yang kita lakukan yang seolah-olah tidak bermakna, ya, dapat membuat sebuah pengaruh yang luar biasa ya pada kehidupan orang lain. Jadi kita tidak perlu menganggap apa yang kita lakukan dengan maksud kebaikan itu tidak bermakna. Satu saat mungkin terlihat tidak ada gunanya, tetapi ternyata mungkin di satu saat yang lain ya dia merasa terbantu dengan apa yang kita perlakukan atau kita berikan pada dia itu. Demikian teman-teman, moga-moga menjadi inspirasi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.